Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar. Ya baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana atau syarat-syarat penulisan dalam membuat judul artikel atau karangan ilmiah. Nah, syarat yang pertama yaitu huruf pertama setiap katanya menggunakan huruf kapital. Contoh kenangan masa lalu. Nah, jadi setiap huruf pertama dalam kata, setiap kata itu harus dimulai dengan huruf kapital. Contohnya kenangan masa lalu. Kenangan itu K harus dengan huruf kapital, M itu harus dengan huruf kapital, dan lalu itu L-nya juga harus dengan huruf kapital. Nah, yang kedua, kata hubung dan kata hubung seperti dan, untuk, dari, ke, yang, dalam, dan lain-lain sebagainya. Yang penting itu adalah kata hubung itu tidak menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Contoh contoh berlayar ke negeri seberang. Berlayar itu B-nya menggunakan huruf besar, tapi ke itu K-nya tidak menggunakan huruf kapital. Jadi ya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, dan yang ketiga, kata ulang sempurna ditulis dengan huruf besar. Nah, jadi kata ulang sempurna itu contohnya seperti undang-undang. Jadi undang dan U-nya, U yang pertama dan U yang kedua itu harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, tapi nomor 4, kata ulang tak sempurna ditulis awal besar dan keduanya kecil. Contohnya gini. Kaki kecil yang menari-nari. Menari-nari, M-nya itu besar, menarinya itu M-nya besar, dan nari N-nya itu kecil. Itu contoh kalimat ulang yang tidak sempurna. Nah, yang kelima yaitu judul tidak boleh diberi tanda titik, garis bawah maupun hiasan dalam bentuk apapun. Jadi judul ini bersih tanpa adanya titik, koma atau dan sebagainya, atau hiasan atau titik bengek ya, dan embel-embelnya itu. Nah, yang keenam, judul karangan dapat ditulis menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Jadi judul artikel atau karangan ilmiah itu secara keseluruhan boleh ditulis dengan huruf kapital seperti itu. Nah, mengulang yang kata hubung tadi, kecuali kata hubung itu berada di awal judul, di kata paling awal judul gitu. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Lanjutkan presentasi dari teman saya yang kemudian yaitu penulisan judul artikel atau karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah 5W plus 1H. 5W plus 1H itu seperti what, why, where, why, when, dan how. Yang pertama yaitu what. What itu ketika kita mengajukan judul, maka pertanyaan substansi yang harus dijelaskan adalah apa masalahnya dan apa yang mau diteliti dengan masalah atau judul penelitian tersebut. Intinya, what itu mesti terumuskan dengan baik dalam judul dan rumusan masalah atau fokus. Yang kedua yaitu why, mengapa. Penjelasan ini menyangkut alasan-alasan atau argumentasi mengapa pentingnya penelitian yang sedang direncanakan, termasuk pilihan fokus dan masalah penelitian. Mengapa memilih fokus tersebut dan mengapa harus meneliti masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu where, yang artinya di mana. Hal ini terkait dengan rencana atau tempat lokasi penelitian. Harus mencantumkan tentang rencana lokasi atau penelitian yang jelas. Where ini bisa bermakna fisik, yaitu tempat atau lokasi, dan juga bisa non-fisik berupa ruang lingkup kajian.
Kemudian yang keempat yaitu when, kapan. Hal ini terkait dengan rencana waktu. Kapan penelitian itu akan dilakukan dan berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian juga dari kapan sampai kapan dan seterusnya. Sebab tidak ada penelitian seumur hidup. Penelitian selalu dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kelima yaitu wo, untuk siapa. Hal ini terkait dengan pentingnya merencanakan mengenai sasaran atau tujuan penelitian, untuk apa dan untuk siapa, termasuk manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Semakin jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka semakin baik pula rencana penelitian. Yang terakhir yaitu how, bagaimana. Hal ini terkait cara kerja, bagaimana cara penelitian yang akan dijalankan. Proposal penelitian mestinya merencanakan dengan baik dan jelas rencana kerja ilmiahnya. Mulai dari merencanakan memilih pendekatan, merencanakan memilih metode, merencanakan teknik pengumpulan data, merencanakan teknik analisis yang akan digunakan, dan menentukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Jika aspek 5W merupakan perencanaan dalam materi penelitian yang akan dilakukan, maka 1H yaitu how adalah perencanaan aspek teknik kerja metodologi penelitian. Semua aspek 5W plus 1H ini mesti tergambarkan dengan jelas dalam penelitian yang baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang judul cara membuat judul karya ilmiah. Yang pertama yaitu untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan tema judul, misalnya dalam bidang pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan objek yang akan diteliti. Misalnya dalam tema pertanian kita memiliki kacang hijau sebagai objek. Sebaiknya dalam memilih objek penelitian objek yang disukai agar semangat dalam mengerjakannya. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menemukan apa yang akan diteliti dan objek yang dipilih. Misalnya pengaruh, kualitasnya, manfaatnya, dan lain-lain. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah mencari bagian mana dari objek yang akan kamu teliti. Misalnya daun, batang akar, maupun semua bagian tumbuhan itu. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah menentukan media yang dijadikan sehingga kita dapat menghubungkan apa yang diteliti dengan bagian yang diteliti, seperti cahaya matahari, air, pembangunan nasional, dan lain-lain. Untuk membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar adalah membuat kalimat yang tepat dalam menggabungkan tema, objek, sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya. Seperti contoh cara yang menggabungkannya sehingga menjadi kalimat yang bagus, seperti tema, contoh temanya pertanian, terus objeknya kacang hijau, terus apa yang diteliti, pengaruhnya apa, dan bagian yang diteliti seluruh bagian tanaman, medianya adalah sinar matahari. Maka penggabungan judul menjadi pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus karya ilmiah adalah harus logis, yaitu harus bisa diterima oleh akal. Yang kedua yaitu sistematis, harus berurutan dan berkesinambungan. Yang ketiga objektif, yaitu disajikan apa adanya. Keempat yaitu tuntas, yaitu semua masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Yang kelima kebenarannya dapat diuji karena berlaku umum bagi semua populasi. Ketujuh memakai bahasa yang bagus sesuai kaidah bahasa. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyusun kerangka karya tulis antara lain menentukan tema atau topik karya tulis. Yang kedua membatasi topik karya tulis. Yang ketiga menentukan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat mendaftar gagasan atau hal-hal yang akan dikembangkan dalam karya tulis berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Yang kelima menyusun kerangka karya tulis. Sebuah karya tulis terdiri atas 3 bagian berikut, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.
bagian awal itu halaman cover atau halaman sampul luar, Indonesia halaman ke judul, Inggris. pengesahan dan kata pengantar. Translate Indonesia ke Dan Inggris. bagian utama pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang kedua yaitu isi, berisi uraian lengkap dan terperinci dari tema atau masalah yang diungkapkan. Ketiga penutup, berisi kesimpulan dari isi karya tulis. Dan yang bagian akhir, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dan untuk lebih lengkapnya, sistematika penulisan karya ilmiah yaitu bagian pembuka, yaitu cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, ringkasan isi. Dan bagian isi, pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua, kajian teori atau tinjauan kepustakaan, meliputi pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, dan pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan pengumpulan data dan analisis data. Yang ketiga, hasil penelitian, jabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis dan diskusi penelitian. Mengungkap pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Dan bagian penunjang yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran dan label dan tabel. Saya akan melanjutkan pernyataan dari teman-teman yang tadi, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari cara membuat judul karya ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan temanya. Yang pertama itu tema, entah itu dalam bidang pendidikan, teknologi, dan atau yang lainnya. Dan untuk yang kedua, kita menentukan objek yang akan kita teliti. Misalnya seperti objek pertanian, perkebunan, atau yang lainnya. Yang ketiga, kita harus meneliti apa yang ada dalam objek yang kita pilih, seperti pengaruhnya, kualitasnya, manfaatnya, dan lain-lain. Dan untuk yang keempat, kita harus mencari bagian mana dari objek yang akan kita teliti, entah itu daun, batang akar, atau bagian tumbuhan yang lain. Itu kalau diibaratkan sebuah pohon atau tumbuhan. Yang kelima, kita harus menentukan media untuk dijadikan sebagai penghubung apa yang kita teliti dan dengan bagian yang kita teliti, seperti cahaya matahari, air, atau yang lain-lain. Dan untuk yang terakhir, dalam membuat judul karya ilmiah yang benar adalah membuat kalimat yang tepat dalam menghubungkan atau menggabungkan tema, objek, sesuatu yang diteliti, bagian yang diteliti, dan medianya. Dan contoh penggabungannya seperti yang seperti ini. Yang temanya ini saya mengambil tentang tema pertanian. Dan objek yang saya kaji itu kacang hijau. Yang kita teliti itu pengaruhnya dari kacang hijau tersebut. Bagian yang diteliti seluruh bagian tanaman. Dan medianya saya menggunakan media sinar matahari. Jadi penggabungan judulnya menjadi pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ya, itu sekian dari saya. Jirolu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.